Halo, jumpa lagi sahabatku semuanya di my channel ya, saya 07, channel berbagi segala informasi dan juga ilmu pengetahuan untuk semua, baik peserta didik dan masyarakat yang menggunakan informasi yang ada. Oke, di video kali ini sahabatku semuanya menyapa, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Dan bagi teman-teman yang sudah selalu mendukung channel saya 07, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya 07, untuk itu tidak lupa like, komen, dan subscribe channelnya, share juga videonya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, ikuti video yang ada, video tentang dimana saya akan memperkenalkan dunia komputer yang menjadi andalan bagi kita semua dalam melaksanakan aktivitas dalam pengelolaan data dan untuk mendapatkan sumber informasi lainnya. Oke, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana kita mengenal dunia komputer yang sampai saat ini menjadi alat yang selalu kita andalkan dalam mengelola data untuk menjadi suatu informasi. Di sini pada tampilan kedua saya akan menjelaskan bagaimana pengertian dasar tentang komputer yang kita gunakan. Di sini ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di sini ada istilah to compute, di mana komputer itu berasal dari kata to compute atau to compute yang bahasa Latin komputer dari kata com, puter rekom, atau mesin menghitung atau yang kita kenal alat menghitung. Yang selanjutnya di sini ada komputer secara ejaan dapat diartikan sebagai alat hitung. Mungkin sebelumnya kita menggunakan mesin menghitung yang kita kenal dengan alat penghitung yang dulu digunakan itu abacus. Yang kedua adalah computer science. Di computer science ini adalah ilmu komputer atau science of how to calculate, yang dulunya kita menggunakan yang namanya kalkulator. Selanjutnya ada science of processing information by computers atau informatik, atau yang kita kenal saat ini adalah informatika, di mana ilmu komputer atau komputer yang kita gunakan menjadi bagian dari ilmu pengetahuan yang selalu update setiap zamannya. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Hingga saat ini kita semua memanfaatkan yang namanya komputer sebagai alat membantu kita dalam mengelola data, sehingga data itu dengan rapi dan dengan sistem yang begitu baik sehingga menghasilkan output yang dapat disajikan berupa informasi. Yang kedua adalah sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Kita lihat dalam dunia komputer itu ada 3, di mana ada input, proses, dan output, di mana proses inilah yang akan menghasilkan yang namanya sebuah informasi. Instruksi ini akan dieksekusi apabila
manusia akan melaksanakan berdasarkan proses tiga hal ini. Yang pertama adalah input, proses, dan output. Selanjutnya, secara prinsip komputer hanyalah merupakan sebuah alat, tetapi hingga saat ini kita sangat membutuhkan yang namanya komputer. Bahkan di dunia ataupun dalam suatu pekerjaan, suatu perusahaan, selalu kita mendapatkan yang namanya komputer, karena komputer ini adalah alat yang selalu membantu kita dalam menyelesaikan setiap tugas dalam mengelola data. Yang kedua adalah alat yang bisa digunakan untuk membantu manusia. Ini sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa komputer ini sangat-sangat membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang dulunya kita mengenal yang namanya mesin ketik. Tapi seiring berkembang teknologi, mesin ketik bahkan sudah jarang kita jumpai, dan mesin ketik ini diganti dengan yang namanya komputer, karena pekerjaan kita dengan menggunakan yang namanya komputer sangat membantu kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, terutama dalam mengelola data. Yang selanjutnya adalah untuk bisa bekerja, alat tersebut memerlukan adanya program dan manusia. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam dunia komputer. Yang namanya di sini adalah hardware, software, dan firmware. Hardware itu sendiri adalah perangkat keras, dan software adalah perangkat lunak yang di mana software ini adalah berupa aplikasi atau program yang nantinya yang akan mengeksekusi ini adalah manusia, atau yang dikenal dengan firmware atau user atau pengguna. Selanjutnya adalah pengertian manusia, kemudian dikenal dengan istilah firmware atau perangkat manusia. Karena kita ketahui bersama bahwa pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak ini sangat dibutuhkan. Dan yang mengembangkan itu siapa? Yang mengembangkan itu adalah manusia. Manusia yang membuatnya dengan tujuan adalah untuk membantu proses pengelolaan data, sehingga data itu dapat dibutuhkan sewaktu-waktu. Selanjutnya adalah pengertian firmware. Ini bisa mencakup orang-orang yang bekerja secara langsung dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu, ataupun orang-orang yang tidak bekerja secara langsung menggunakan komputer tetapi menerima hasil kerja dari komputer yang berbentuk laporan. Ini teman-teman sekalian, adik-adik sekalian juga yang ada di bangku pendidikan, kita ketahui bersama bahwa untuk mengeksekusi suatu data ini dibutuhkan yang namanya manusia, dan yang pastinya didukung dengan yang namanya alat yang saat ini kita bahas adalah komputer. Karena dengan adanya komputer, segala aktivitas manusia dalam mengelola data yang nantinya akan menghasilkan atau outputnya adalah informasi, itu sangat-sangat dibutuhkan dengan proses yang menghasilkan bentuk laporan. Ketika diminta dengan begitu cepat akan dieksekusi oleh sistem. Oke, kita lanjut. Ada konsep di sini, ada 3 konsep mengenai komputer itu sendiri. Yang tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama adalah hardware, di mana hardware ini adalah perangkat keras atau sebuah perangkat yang bisa kita jamah atau bisa kita pegang, dimana
kalau kita lihat contoh dalam kehidupan kita, ini kita banyak menggunakan yang namanya alat telekomunikasi. Di mana alat telekomunikasi itu tanpa perangkat kerasnya, yang pastinya kita tidak bisa memegangnya. Mungkin dalam kehidupan contohnya angin. Angin itu kita hanya bisa merasakannya, tetapi untuk memegangnya itu tidak bisa. Maka bagaimana caranya? Dibuatlah suatu bentuk perangkat keras atau hardware agar supaya bisa dipegang perangkatnya, terutama khusus pada komputer. Selanjutnya adalah yang kedua adalah software. Software ini kita ketahui bersama bahwa software ini ada seperti angin. Nah, ini software ini seperti angin, dicontohkan seperti angin. Kita hanya bisa merasakannya, tetapi untuk melihatnya tidak bisa. Tetapi di software ini kita bisa melihat dalam bentuk aplikasi atau program yang telah dibuat oleh manusia. Selanjutnya adalah brandware. Brandware ini adalah manusia itu sendiri yang akan melakukan tindakan atau eksekusi atau mengembangkan suatu perangkat agar supaya tuntutan pada dunia atau pada zaman-zaman era berkembangnya suatu teknologi, maka manusia terus bersaing untuk terus mengembangkan dunia teknologi, terutama pada hardware dan software. Kita ketahui bersama bahwa komputer terus melakukan perubahan dengan menampilkan sesuatu yang pastinya membuat manusia itu sendiri tertarik. Di sini ada 3 hal, di mana 3 hal ini merupakan konsep Tritunggal yang dimana tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita memisahkan yang namanya hardware dari software. Software tidak bisa dipisahkan yang namanya dari brandware. Semua saling membutuhkan dan tidak bisa kita pisahkan. Apabila kita pisahkan, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat lagi. Yang berikutnya adalah untuk tahap pertama, manusia harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam komputer. Kita akan membahas nantinya yang namanya dunia perangkat keras yang lebih banyak kita dapat, terutama khusus pada komputer. Tugas manusia adalah mengeksekusi, memasukkan program-program yang bermanfaat agar supaya manusia itu sendiri bisa memanfaatkannya. Yang ketiga adalah setelah program tersimpan di dalam komputer, maka komputer baru bisa bekerja untuk membantu manusia untuk menyelesaikan persoalan atau pekerjaan. Contohnya yang lebih sederhana itu adalah aplikasi Microsoft Office, di mana Microsoft Office ini adalah aplikasi yang sangat membantu manusia dalam mengelola data, dalam melaksanakan perhitungan ataupun membuat suatu informasi yang berbentuk data, di mana disediakan juga yang namanya Office Word, ada Office Excel, ada Office PowerPoint dan sebagainya. Maka inilah contoh aplikasi yang dimana membantu manusia dalam mengelola data. Ada juga aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan dalam membantu manusia untuk mengelola data. Jadi sekali lagi, konsep ini tidak bisa kita pisahkan antara hardware, software, dan brandware. Kita ketahui bersama bahwa perkembangan dunia komputer atau yang kita kenal generasi, perkembangan mulai dari pertama, kedua, ketiga, dan sampai saat ini kita ketahui bahwa selalu
melakukan update to update. Ketika ada permintaan, maka komputer akan melakukan update, baik dari segi perangkat kerasnya, segi perangkat lunaknya, softwarenya, bahkan manusia pun terus dilakukan update atau perubahan. Kita lihat di sini adalah generasi komputer mulai dari generasi pertama. Generasi pertama di mana ditandai dengan diketemukannya tabung hampa udara sebagai alat penguat sinyal. Ini kalau kita ketahui dulu ya, dikenal adanya TV yang berbentuk tabung. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi bahkan TV tersebut tidak ada lagi, diganti dengan yang LCD yang berbentuk TVC. Itu salah satu perkembangan dunia komputer pada generasi pertama masih berbentuk tabung. Selanjutnya berkembang seiring waktu, generasi ini pun diganti dengan yang namanya generasi transistor. Dan akhirnya timbul lagi generasi ketiga yang muncul, diganti dengan yang namanya IC chip. Berkembang lagi, diperdebatkan lagi apakah mikroprosesor yang merupakan pengembangan dan meningkatkan kemampuan dari IC chip bisa dikatakan sebagai pelopor generasi keempat. Itu pun terus dilakukan perdebatan sehingga ada alasan-alasan yang mendukung di mana kemampuan dari mikroprosesor jauh di atas IC chip. Sedang yang menolak mengatakan bahwa konsep dasar mikroprosesor masih sama dan itu hanya merupakan peningkatan dari kemampuan dari IC chip belaka. Dengan demikian, pada saat ini ada yang berpendapat bahwa kita sudah memasuki komputer generasi keempat dan bahkan kelima. Tetapi ada juga yang masih berpendapat bahwa kita belum beranjak dari generasi ketiga. Kita lihat di sini bahwa perdebatan terus terjadi dengan seiring perubahan-perubahan yang disajikan, perubahan-perubahan yang dilakukan agar supaya apa yang dilakukan manusia itu dengan hitungan jam, hitungan menit ataupun detik itu terjawab dan menyajikan proses data yang tepat waktu. Maka terus diperdebatkan dengan adanya perubahan, perkembangan dunia teknologi, khususnya perubahan generasi komputer mulai dari generasi pertama, kedua, ketiga, dan bahkan sampai saat ini kita terus memanfaatkan yang namanya komputer sebagai alat membantu kita dalam menyelesaikan setiap aktivitas pengelolaan data. Selanjutnya kita lihat generasi pertama mulai dari tabung. Ini ada contoh bentuk tabungnya. Kita lihat di sini ada tabung hampa udara sebagai penguat sinyal, merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Ini kita lihat pada awalnya tabung hampa udara atau vacuum tube. Ini biasanya juga kita temukan pada TV yang sebelumnya itu menggunakan tabung. Dimana dengan teknologi ini, komponen ini merupakan komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas karena posisinya adalah bentuk kaca. Selanjutnya adalah panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Kita lihat bahkan sampai saat ini masih kita menggunakan yang namanya alat bantu untuk mendinginkan sebuah komponen yang berdampak cepat panas. Maka komponen itu dibantu dengan yang namanya pendingin atau kipas ya. Selanjutnya dengan adanya komponen tambahan, akhirnya komputer yang ada menjadi besar
berat dan mahal. Ini kita ketahui sampai saat ini komputer juga kita ketahui bahwa harganya juga sangat mahal. Pada tahun 1946, komputer elektronik di dunia yang pertama yakni NIAC selesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat 18.800 tabung hampa udara dan berbobot 30 ton. Ini sangat banyak. Dan yang pastinya ukuran seperti ini salah satu ukuran yang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Selanjutnya kita lihat pada tabung ini, pada tabung yang terdapat pada komputer generasi pertama ini, kita lihat ukurannya sampai memerlukan suatu ruangan kelas. Ini kita lihat ini sangat besar, dan bahkan satu ruangan kelas saja itu ditempatkan hanya khusus yang namanya komputer tabung ini. Selanjutnya generasi kedua ada dalam bentuk transistor. Ini transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahkan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Ini kita lihat bisa ada tampilannya. Selanjutnya yang kedua adalah transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Demikian fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Sebagai komponen pada transistor mempunyai banyak keunggulan, seperti misalnya tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas, dan dengan demikian komputer yang ada menjadi lebih kecil dan lebih murah. Ini kita lihat di gambar yang ada, di mana sebelumnya untuk dalam bentuk tabung ini menggunakan satu ruang kelas, tapi dengan perkembangan mulai diperkecil. Pada tahun 1960-an, IBM memperkenalkan komputer komersial yang memanfaatkan transistor dan digunakan secara luas mulai beredar di pasaran. Komputer IBM atau yang dikenal dengan industri business machine 7090 buatan Amerika Serikat merupakan salah satu komputer komersial yang memanfaatkan transistor. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan segala macam pekerjaan baik yang bersifat ilmiah ataupun komersial. Karena kecepatannya dan kemampuannya yang dimilikinya menyebabkan industri business machine 7090 menjadi sangat populer. Komputer generasi kedua lainnya adalah IBM Series 1400, NCR Series 304, Mark IV, dan Honeywell model 800. Kita lihat dengan perkembangan IBM yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, maka perkembangan teknologi sebelumnya mulai ditinggalkan. Yang dimana sebelumnya menggunakan tabung, maka saat ini menggunakan yang namanya transistor. Lebih kepada pemanfaatan teknologi komponennya. Yang sebelumnya komponen memiliki kelemahan karena menggunakan kaca tidak tahan panas, maka dengan dikeluarkan IBM dari buatan Amerika Serikat ini tidak mengandung panas karena hanya menggunakan komponen transistor. Generasi ketiga, konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ini bisa kita lihat di gambar. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil.
Sirkuit silisium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan ini yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chip, yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga dan sampai saat ini masih digunakan. Bahkan kalau kita lihat di komponen motherboardnya, ini masih digunakan yang namanya chip atau integrated circuits. Selanjutnya kita lihat generasi keempat mulai nampak di mana penggunaan komponennya sampai saat ini masih banyak modelnya masih generasi keempat, bahkan masih dijumpai. Mikroprosesor merupakan ciri khas komputer generasi keempat yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Karena bentuk yang semakin kecil dan kemampuan yang semakin meningkat dan harganya yang ditawarkan juga semakin murah, maka mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer personal pada tahun 1971. Intercorp kemudian mengembangkan mikroprosesor pertama series 4004. Maka kita lihat di sini Amerika Serikat juga mengeluarkan, atau salah satu industri mengeluarkan personal komputer pada sekitar tahun 1981. Seperti yang nampak pada gambar dengan menggunakan operating system Microsoft DOS ini 16 bit. Nah, ini kita lihat, dan sampai saat ini bahkan sistem operasinya sudah berkembang dari sebelumnya. Dikarenakan harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan komputer lainnya, di samping teknologinya jauh lebih baik serta nama besar dari IBM sendiri, maka dalam waktu yang sangat singkat komputer ini menjadi sangat populer. Di sini kita perhatikan bahwa perkembangan terus dilakukan dengan maksud dan tujuan adalah memenuhi kebutuhan manusia dalam mengelola data dan menghasilkan data yang sangat akurat sehingga dapat disajikan berupa informasi. Maka informasi itu adalah output dari sistem yang dilaksanakan sebelumnya. Karena tiga hal yang harus kita perhatikan di dalam komputer itu ada input, proses, dan output, di mana Tritunggal yang sebelumnya kita bahas itu tidak bisa kita pisahkan, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Begitu juga pada komputer itu tiga hal yang tidak bisa dipisahkan adalah input, proses, dan output. Selanjutnya generasi berikutnya kita lihat pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadanan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Ini bisa kita lihat di gambar di sampingnya. Ini ada mikroprosesor yang berkembang mulai dari terkecil masuk kepada bentuknya mulai berubah, bahkan sampai ada yang lebih besar lagi. Karena itu salah satu tuntutan perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan suatu perusahaan, di mana manusia sebagai eksekusi dari sistem yang ada. Di mana perusahaan yang membuat mikroprosesor ini diantaranya adalah Intel Corporation, Motorola, Silog, dan lainnya. Di pasaran bisa kita lihat adanya mikroprosesor dari Intel dengan model 4004, 8088, 8286, 8386, dan ada juga 8486, dan sampai saat ini masih kita dapati yang namanya prosesor Pentium atau otaknya mulai berkembang. Selanjutnya di materi ini kita lihat ada hardware komputer atau perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer ini memiliki jenisnya, mulai dari input device, CPU atau Central Processing Unit,
ada output device dan external memory atau perangkat tambahan. Mulai dari input, ini masuk ke central processing unit, ada output. Outputnya adalah hasil informasi yang dikelola dari proses dan dimasukkan dari input, sehingga disimpan dalam bentuk memori penyimpanan eksternal. Memori penyimpanan juga terdapat dua bagian, ada internal dan eksternal. Kita lihat di sini juga di gambar yang ada. Selanjutnya di sini ada input device. Input device bisa diartikan bahwa sebagai peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Ini bisa kita ketahui, contohnya keyboard yang mempunyai manfaat untuk memasukkan data. Selanjutnya ada yang namanya output. Output device. Output device ini bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan dari hasil pengelolaan data yang berasal dari CPU atau Central Processing Unit ke dalam suatu media. Medianya apa? Medianya akan dieksekusi ya atau tidak ke dalam suatu memori. Memori ini terdapat dua, ada memori internal di dalamnya dan eksternal yang memori dari luar yang bisa dipindahkan. Selanjutnya Central Processing Unit. Central Processing Unit, bagian ini berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer. Dan dikarenakan itu CPU juga disebut sebagai otak dari komputer ini. Karena CPU ini merupakan sentral dan akan dieksekusi ya atau tidak oleh manusia. Apa diproses atau tidak itu ada pada yang namanya CPU. Di dalam CPU ini terdapat tiga bagian yang terpenting. Yang pertama adalah internal memory atau main memory, berfungsi untuk menyimpan data dan program. Selanjutnya adalah ALU atau Arithmetical Logical Unit, ini melaksanakan berbagai macam perhitungan. Selanjutnya adalah Control Unit, bertugas untuk mengatur seluruh operasi komputer. Jadi tiga hal penting dalam Central Processing Unit. Di sini ada yang namanya main memory, ALU dan control unit. Ini bisa kita lihat di sini. Ini tiga hal ini yang akan melakukan tindakan pada yang namanya CPU atau Central Processing Unit. Selanjutnya ada software komputer. Software komputer ini ada 4 bagian. Di sini mulai dari sistem operasi, perangkat lunak yang mengendalikan seluruh kerja dari perangkat komputer. Contohnya adalah DOS, Windows, Unix, Linux, Macintosh, Linux, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem aplikasi. Sistem aplikasi ini antara lain ada Microsoft Office, Word Processor, Calendar, Adobe Photoshop, AutoCAD, dan lain-lain. Selanjutnya ada utility atau tune-up utility atau antivirus. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah software yang memungkinkan pengguna berkomunikasi langsung dengan hardware. Contohnya di sini adalah assembly, bahasa C, ada bahasa C++, Pascal, Basic, Java, COBOL, Fortran, Compiler, Delphi, Visual Basic, Microsoft Force Pro. Ini salah satu jenis-jenis perangkat lunak yang bahkan sampai saat ini terus dikembangkan. Updateannya contohnya pada aplikasi Microsoft Office itu terus dilakukan updatean. Di sistem operasi ini contohnya ada Windows juga terus melakukan updatean. Saat ini sudah pada Windows 11, Unix juga begitu, sudah melakukan updatean, Macintosh, dan bahkan bahasa-bahasa pemrograman yang sebagian sudah melakukan update. Selanjutnya pada manusia, ini Brandware komputer atau yang dikenal dengan manusia atau seorang yang cakap dan mampu menangani sistem komputer yang digunakan. Di sini ada 4 hal yang harus diperhatikan dari manusia itu sendiri. Yang pertama adalah peran manusia.
Peran manusia di sini adalah yang pertama adalah sistem analis, melakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah programmer. Programmer ini adalah membuat suatu rancangan analisis ke dalam bahasa pemrograman sehingga solusi dapat dijalankan oleh komputer. Kalau kita lihat, programmer ini adalah seseorang yang berperan penting dalam mengembangkan dunia program yang nantinya akan menghasilkan output berupa aplikasi. Selanjutnya adalah operator. Operator ini salah satu instruksi yang dimana memiliki bagian yang sangat penting untuk menjalankan segala kegiatan yang ada pada komputer. Yang keempat adalah teknisi. Teknisi ini adalah seseorang di mana bertugas merangkai komputer dan menggabungkan komponen-komponen baik mulai dari komponen input, proses dan juga output. Sehingga teknisi ini bisa menyatukan yang namanya Tritunggal. Antara lain ada perangkat keras, perangkat lunak dan manusia, atau ada hardware, software dan brandware. Perkembangan Microsoft Office kita lihat sesuai dengan namanya. Ini software ini diproduksi oleh perusahaan raksasa yang bernama Microsoft Office. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989. Ini sampai saat ini Microsoft Office sudah pada Microsoft Office 2019. Bahkan sudah ada update-nya juga. Ini kita lihat Microsoft Office update-nya. Microsoft Office 3.0, 4.0, 4.3, bahkan Microsoft Office 95, dan sampai saat ini Office juga sudah melakukan updatean. Ini updateannya ada 97, Microsoft 2000, ada Microsoft Office XP, ada Microsoft Office 2023, selanjutnya ada Microsoft Office 2007. Ini Microsoft Office 2007 sampai saat ini juga saya juga masih menggunakannya, dan sebagian juga sudah menggunakan yang namanya Microsoft Office 2010. Oke, berdasarkan peneliti Forrester sampai bulan Juni 2009, beberapa versi dari Microsoft Office digunakan di 80% dari jumlah perusahaan yang ada. Jadi kita lihat bahwa komponen-komponen ini kita tidak bisa memisahkan yang dari perubahan teknologi, karena komponen ini merupakan pemersatu dengan tujuan membantu manusia dalam mengelola data. Sehingga kebutuhan dalam dunia data, dunia pengelolaan data yang nantinya berdampak pada output sumber, berdampak pada output untuk hasil yang bisa disajikan, datanya berupa informasi, maka dunia komputer terus melakukan update baik dari perangkat keras, perangkat lunak dan juga pada manusia. Oke, itu salah satu pembahasan tentang pengenalan dunia komputer.